Ini saya sedikit membuka histori dari kampung Semangga ini. Awal dulu di sini hutan bus-bus, seperti bukan hutan belantara tapi hutan bus-bus, hutan lapang ilalang. Jadi orang tua pada saat tahun 1975 Bupati Yakub Petiti merencanakan untuk adanya trust, terus diakui. Di situ ada dokumen yang sekarang sama disimpan juga. Di situ ditandatangani oleh aparat kampung Kuper. Saya waktu itu jadi KUPT, Kepala Unit Pemukiman Transmigrasi KUPT. Kemudian berkembang sampai ke Tanah Miring, diangkat lagi sebagai koordinator lapangan dari beberapa UPT yang ada di kawasan Semangga Tanah Miring. Jadi sudah merupakan program pemerintah pusat bahwa penyebaran penduduk untuk membangun kesediaan pangan, terutama daerah Semangga punya potensi pangan apa. Transmigrasi itu ada dua program ini, Ekopolis Boots Hamkanas. Nah, kita kena pas di ekonominya, yaitu pengadaan pangan. Nah, kalau dari daerah Pulmuting itu kena Hamkanas. Jadi sebelum kita ini di penyerahan tanah dulu dari masyarakat adat ke Pak Bupati seluas 27.400 hektar. Nah, dari Pak Bupati itu serahkan ke transmigrasi untuk dikelola sebagai lokasi-lokasi transmigrasi. Untuk penandatanganan surat yang dokumen sejarah itu pertama itu Bapak Kuper, itu Bapak Matias Balagase, itu Eusebius Basik, Matius Mahuse, Gabriel Mahuse, Yakobus Kaise. Ini mereka yang tanda tangan. Tapi semua orang tua ini mereka berjuang untuk sekarang kita ada semua. Jadi kekurangan itu saya minta kita tidak perlu untuk jadi apa. Bukan kita salah karena aparat kampung Kuper kemarin tadi saya sudah sebut. Terus dari Kuper itu Bapak Ngarijo, dia RT di situ, Bapak Alia Abad, pokoknya Mbak. Dari agama ini Pak Ahmad, Kahat punya Bapak. Jadi mereka ini yang disebut melepaskan, menandatangani untuk pemukiman ini yang ada. Nah, akhirnya sekarang itu macam kita yang sekarang ini yang ini mau konflik, tapi tidak. Orang tua ini mereka berjuang supaya ada pemadatan penduduk di suatu daerah, jelas akan ada kemajuan. 81 PT Cigombong masuk dengan membawa alat berat lewat Kalimaru yang dibawa oleh kapal Kasim. Nama kapal itu kapal Katim. Jadi dia drop di pelabuhan Kuper di Kemiti, depan terminal pom bensin. Semua turun di situ. Akhirnya mereka bongkar
di tahun 1981 bongkar semangka semua. Pada saat itu orang tidak tahu bahwa lokasi ini disebut Semangga, tapi Semangga ini satu kawasan pemukiman sampai ke Murang. Jadi yang Semangga ini memang asli nama tanah. Arti dari Semangga itu dari bahasa Mari yang artinya itu perangkap tanah. Sai itu tanah, mangga itu perangkap. Dan itu moyang kami yang Ugah itu yang masuk dari sana di dekat pionir. Yang pionir itu dia punya kali Semangga itu dia menyeberang sampai di kuburan dia jadi sumur. Yang sekarang ada makam itu. Tanggal 27 ke 28 itu Trans mulai datang. Waktu itu kemarau panjang. Kemarau yang habis air, yang kita baku-baku tunggu timba-timba air, itu tunggu air banyak. Jadi kasihan yang tiba duluan itu, kalau saya tidak salah, ini yang bagian blok D. Mereka yang tiba duluan. Jadi mereka tiba secara bertahap. Ada beberapa tahap karena satu hari pertama itu hanya 36 kakak. Saya punya teman-teman satu pesawat itu 36 kakak. Gelombang pertama tanggal 17 November 1982 itu yang kurang lebihnya 150 sampai 170 jiwa. Nah, terus disusul berikutnya tiap hari itu terus disusul hari berikutnya masih dari Gerobokan, masih Jawa Tengah lagi, ditambah dari Cilacap dan Brebes saat itu menyusul. Jadi secara bertahap, secara bergelombang. Ya, penempatan awal itu pada bulan November, saya sudah lupa tanggalnya. Syukur-syukur masyarakat sudah tahu tanggalnya, buat ulang tahun bagus untuk membangkit semangat juang kita, terutama di bidang pangan. Iya, waktu itu pas musim panas panjang pada bulan November itu masa kekeringan, sulit air, sampai kita pakai geolistrik, umur bor kedalaman 275 meter, ternyata hasilnya belerang. Ya, kita suplai air dari bukit sini dengan mobil tangki untuk warga bisa minum. Pada bulan November tahun 1982 itu dalam kondisi yang kering kerontang, panas panjang sampai kalau tidak salah sampai Januari baru ada hujan. Pada waktu itu mendaftar bulan 10, jadi kita mendaftar setelah bulan 11 kita mau berangkat dari Cilacap itu tanggal 5 kalau tidak salah, bulan November, hari Sabtu. Dari Cilacap menuju Surabaya nginep 2 malam di Surabaya, naik Hercules sampai di Merauke itu hari Kamis sore jam 4 dari Bandara Mopa. Dimuat pakai kendaraan L300 sampai di pinggir Kalimaro. Di Kalimaro tuh nyebrang pakai perahu, istilah orang Jawa itu perahu, enggak tahu belang. Sampai di Semangga itu Kamis sore sekitar jam 5 sore, karena kita dari Bandara Mopa tuh langsung enggak diambilkan ke Transito. Nah, sudah, cepatnya cerita, saya datang di sini tanggal 28 Desember. Tidak nginap di ini, enggak. Nginap di Transito enggak, langsung ke sini, ya, maghrib di sini, terus ambil itu nomor undian itu rumah.
Ketika saya datang di lokasi Semangga ini, itu kondisi masih banyak rumah yang belum terbangun dan baru sebagian di blok di sini. Ya, keadaan sini ya tanah kosong yang hanya lahan sudah ditebang, dirobohkan. Jadi posisinya kayak lapangan aja gitu. Jadi hampir semua rumah itu sama. Memang sering terjadi bahwa dari pihak tetangga ada yang keliru rumahnya. Waktu itu memang agak sangat prihatin. Posisi datang ke sini kebetulan pas kemarau panjang, mungkin yang dikatakan kemarau 9 bulan. Kita mengambil air aja pakai jerigen 5 liter untuk dipikul ke pompong tutup. Kampung Semangga saat itu kami difasilitasi berupa alat cangkul, alat pertanian, makan kita dijamin 1 tahun penuh. Setelah itu kami dilepas untuk bisa mencari nafkah sendiri. Dari petugas transmigrasi itu mengambil undian rumah. Kebetulan saya mengambil undian rumah nomor 213 ya, ini di sini tempatnya. Dipanggil lagi untuk undian nomor ladang, nomor sawah. Gitu. Jadi ladang 1 hektar, sawah 1 hektar, ladang 3/4 hektar. Sekaligus juga hari itu ngambil jatah hidup, jaminan hidup. Jadi ada beras, ada ikan asin, ada minyak goreng, ada tempat masaknya juga, ada wajan periuk, lampu teplok, minyak tanah dapat juga dulu, gula ikan asin garam dapat semuanya selama 1 tahun. Kalau kondisi awal, karena memang semua itu kan difasilitasi negara, saat itu dalam 1 tahun itu semua difasilitasi negara, kebutuhan dapur sepenuhnya sampai minyak pun lebih, ada kelebihan minyak, garam, gula dan sebagainya semua penuh, dilengkapi oleh kebutuhan kehidupan kita sehari-hari dipenuhi oleh negara saat itu, termasuk penduduk lokal. Sangat jauh berbeda karena dulu itu ketika baru datang itu di belakang rumah itu dipagar kayu yang sangat besar sekali. Dulu tumpukan kayu di mana penebangan saat itu kan dikumpul jadi satu, membujur sepanjang kita melihat ini. Waktu itu setelah kita bina mereka selama setahun, penempatan sudah penuh semua, 500 kakak sudah kami tempatkan. Kita bentuk kepala kampung persiapan. Dulu masih desa kan, jadi saya tunjuk Pak Trisno yang di Blok B itu sebagai kepala kampung persiapan. Jadi tugas saya sudah agak ringan, jadi saya hanya bina kepala kampungnya dalam menyelesaikan masalah kan gitu. Saya pesan berharap kepada anak-anak Semangga tidak percuma diduduki oleh saudara-saudaraku. Jadikanlah Semangga itu sebagai suatu kampung yang beriman, yang rukun, sesama tetangga kampung, sesama warga semua. Kita berdebat salah seri pendapat wajar, saya rasa wajar, tapi tetap hati kita tetap satu, tekad untuk memajukan kampung, memperbaiki masa depan. Jadi puji Tuhan, kita pun saudara-saudara tidak percuma datang kemari. Untuk bangun negeri ini saya bangga. Kalau kita punya saudara-saudara tidak ada, ini tetap masih
supaya jangan sampai anak-anak itu lupa. Dan terima kasih, puji Tuhan, alhamdulillah bagi saudara-saudara muslim, anak-anak mereka sekarang sudah bisa jadi kepala distrik, sudah jadi pegawai di pengadilan, malah jaksa, apa itu satu keberhasilan. Yang tidak boleh dilupakan ya seperti yang sampean buat ini semua ini dengan teman-teman ini, untuk apa ya, membuat sedemikian rupa hari ulang tahun supaya nanti anak cucu kita ini tidak lupa sejarah Semangga ini. Menurut saya, karena bagaimanapun kalian semua sebagai panitia adalah yang ke-41 ini, kami sebagai orang tua sangat terharu. Jujur sangat terharu sekali ketika saya diundang saat itu, beliau penjenengan semua bicara soal harlah ini, dan ada beberapa donatur yang siap membantu dengan adanya hari ulang tahun ini. Itu sudah suatu penghormatan bagi kami, bagi orang-orang tua. Nah, selanjutnya pesan saya, ya jangan terlupakan saat itu, karena bagaimana mengenang masa lalu itu untuk memperbaiki untuk masa depan. Jadi ke depan kamu tidak boleh tinggalkan sejarah bagaimana perjuangan orang tua, mbah-mbah kita yang dulu datang untuk jadikan kampung ini sekarang jadi indah. Kamu harus membaur, saling mengasihi terhadap sesama etnis kah, sesama suku, sesama etnis lain, harus membaur supaya kita punya jalin komunikasi harmoni. Sebagai istilah Isakut BK Isakut K itu kita buktikan di dalam suatu kenyataan. Usahakan jangan ada kecemburuan sosial antara kita Jawa dengan Jawa, Jawa dengan Mari, tidak boleh ada. Kita usahakan jangan ada itu, supaya kita punya hubungan komunikasi ini lancar. Dan kalau boleh saya pesan, jangan tahun ini saja, setiap tahun kamu bikin ulang tahun kampung. Dianggarkan mau ambil dari mana, dari kampung pun silakan kamu ambil, diposkan khusus supaya kampung itu dia sedia. Kalau bulan September atau Oktober, November, kita ada hajat.